Bahas tentang persamaan dispersi. Nah, persamaan dispersi kemarin ya kita bahas bahwa persamaan dispersi itu adalah pada setiap kedalaman. Jadi kan ada berapa? Jadi laut itu kita bagi berdasarkan klasifikasi kedalaman itu ada berapa? Ada yang masih ingat? Ada berapa? Tidak ingat? Ada yang masih ingat? Indah coba. Mega Indah. Mega Indah masih ingat nggak? Jadi berdasarkan klasifikasi kedalaman, laut itu dibagi menjadi berapa? Ada laut apa sih biasanya kalau misalkan di laut nih? Nah, kalau di laut itu gimana biasanya? Apakah dia termasuk laut berdasarkan kedalaman? Berarti kalau dalam kedalaman ini apa aja ya? Laut, Laut dangkal, laut dalam, Pak. oke, laut dangkal sama laut dalam, ya. Terus kalau laut antara dalam sama dangkal itu termasuk ke laut apa? Transisi ya, Pak. Transisi, oke ya. Nah, itu ya. Jadi dibagi berdasarkan klasifikasi kedalaman, laut itu dibagi menjadi tiga, ya, berdasarkan klasifikasi kedalaman. Ya. Nah, yang pertama adalah laut dangkal. Masih ingat kalau laut dangkal itu, jadi klasifikasi kedalaman ini apa nih? Laut dangkal bahwa D per L atau H per L ya itu masih ingat kurang dari sama dengan 1/20. Nah, 1/20 itu berapa? 0,05 ya. Ya kan? 0,05. Nah, yang kedua adalah laut transisi. Nah, jadi jika ada suatu kedalaman dibagi dengan panjang gelombangnya itu kurang dari sama dengan 1/20, maka laut tersebut termasuk ke dalam laut dangkal. Nah, kalau laut transisi itu D per L-nya berapa? Mas, ada yang tahu? 1/20 kurang dari D per L kurang dari setengah. Ya, jadi ini antara ya 1/20 ini ya. Nah, terus yang ketiga yaitu laut dalam. Nah, laut dalam berapa tuh? D per L lebih dari sama dengan setengah. Tahu kan ya? Sudah tahu ini? Mega sudah tahu ini? Mega Indah? Iya, Pak. Oke, sudah ya. Tahu ini ya berarti ya sekarang ya. Jadi dibagi menjadi tiga, laut dangkal, laut transisi, sama laut dalam. Nah, pada setiap kedalaman ya, setiap kedalaman itu ini setiap kedalaman sih, berarti D-nya ya. Jadi setiap D mau di berapapun kayak gini ya, misalkan nih ya, itu pada setiap kedalaman ya, kedalaman-kedalaman kayak gini itu berlaku persamaan dispersi. Di mana persamaan dispersi itu adalah rumusnya omega kuadrat G katan H
KH. Jadi omega kuadrat, omega kemarin apa? Omega ini apa? Omega. Omega ini apa? Frekuensi gelombang. Masih ingat? Omega adalah Frekuensi sudut bukan, Pak? frekuensi sudut kalau di fisika ya. Kalau di sini ya sama frekuensi ya. Jadi tapi frekuensi gelombang. Nah, omega itu rumusnya apa? 2pi per 2 T, pi Pak. per T. Oke, 2pi per T, di mana T-nya ini adalah second ya. Periode, Pak. Oke, periode. Jadi satuannya second ya. Atau detik. Nah, jadi ini adalah periode. Di omega itu adalah frekuensi. Jadi kalau kita tahu bahwa frekuensi itu kan seperti ya, frekuensi adalah 1 per T. Ya. Nah, omega ini adalah juga sama dengan frekuensi. Satuannya ya apa? Hertz ya. Nah, terus G adalah G ini apa? G kecepatan gravitasi. K itu apa? K. Saya masih ingat K? K apa? Wave number atau angka gelombang. Rumusnya apa? K? 2 pi per L. Oke, 2pi per L. Ya, L ini adalah panjang gelombang. Nah, tan H, hati-hati, ini adalah tan H, tan hiperbolik. Sama enggak? Tan H, X sama tan X. Sama atau tidak kira-kira? Madas 2, fungsi transenden. Masih ingat? Apakah sama sin hiperbolik X itu sama tidak dengan sin X? Tan hiperbolik X apakah sama dengan tan X? Hasil ya, apa? Berbeda. Tidak sama ya, tidak sama. Jadi tan hiperbolik X itu tidak sama dengan tan X. Ini tidak sama. Cos juga tidak sama. Jadi kalau sin ya itu kurvanya itu gini, cos kurvanya itu gini, ya kan? Nah, tapi kalau tan H, sin H itu dia yang ini loh, masih ingat nggak? E pangkat X. Ya, terus apa dikurangin atau ditambah ya? Ditambah ya. E pangkat X min X gitu ya. Per apa? Tan H gimana? Nah, itu ya. Jadi nanti sebentar saya cek dulu. Tan H itu dia ini ya. Ini ya, kelihatan ya ini ya. Jadi tan H itu adalah sin H per cos H ya. Tak sama bahwa dia itu adalah sin hiperbolik. Ini saya clear dulu dah. Clear. Nah, jadi di sini bahwa cos H itu adalah E pangkat X plus E pangkat min X ya per 2. Kalau sin H itu E pangkat X min E pangkat min X per 2. Kalau tan hiperbolik berarti sin per H. Sin H per H, cos H. Sehingga sin H itu E pangkat X min E pangkat min X dibagi dengan cos H.
E pangkat X plus E pangkat min X. Duanya kan sama-sama hilang, sama-sama dibagi. Nah, artinya cos H, sin H, tan H itu tidak sama dengan sin X, sin E cos X sama tan X. Kurvanya aja beda. Ya. Jadi kalau kurva cos H itu kayak gini, kurva sin H itu kayak gini, dan kurva tan H itu seperti ini. Nah, artinya berbeda ya. Jadi jangan sampai-sama. Jadi nanti kalau di kalkulator jangan masukin bahwa tan H itu sama dengan tan X. Oke, banyak yang keliru kayak gitu. Ya. Jadi ya, tadi omega itu 2pi per T, terus K itu adalah 2pi per L. Ini tan hiperbolik 2pi per L dikali dengan H. H di sini adalah kedalaman. Atau D bisa. Kedalaman ya, H. H adalah kedalaman. Nah, ini ya, dari dua rumus ini, dari persamaan dispersi ini, kita bisa tentukan L. L itu panjang gelombang. Panjang gelombang di setiap kedalaman nantinya. Karena ini dipengaruhi oleh H ini di sini, kedalaman. Gimana? Oke, kita turunkan. Omega kuadrat itu sama dengan GK tan H KH. Ya. Nah, omega itu apa? 2pi per T. Kuadrat kan. Ini G, K masukkan 2pi per L. Tan H, K-nya adalah 2pi per L dikali H. Ini kan? Nah, ini kan bisa dicoret nih. Ini habis. Ya. Sehingga tinggal 2pi per T kuadrat sama dengan 2G per L tan H 2pi per L kali H. Ini kan? Nah, sekarang kita tentukan L-nya. L masuk ke sini. L sama dengan T kuadrat per 2pi dikali G, ya, tan H 2pi per L kali H. Nah, oke, ketemu nih, sama. Ya. Jadi kita bisa menentukan lambda pada kedalaman tertentu, setiap kedalaman. Lambda ini panjang gelombang. Dari rumus dispersi, ya persamaan dispersi, kita bisa menentukan panjang gelombang setiap kedalaman. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini ada L, ini ada L. Jadi ini bukan persamaan eksplisit. Ada yang namanya persamaan yang bisa diselesaikan secara langsung. Itu namanya adalah persamaan eksplisit. Ya, misalkan persamaan eksplisit kayak L sama dengan GT kuadrat per 2pi. Nah, jadi tanpa ada variabel L lagi di sini. Nah, ini adalah persamaan eksplisit. Tapi ini termasuk ke dalam persamaan implisit. Nah, kalau persamaan implisit, kita perlu yang namanya ya, persamaan implisit ya. Karena apa persamaan implisit ini ada L, ini juga ada L. Gimana cara menentukan? Ya, ini L, ruas kiri ada L, ruas kanan juga ada L. Gimana caranya? Nah, ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan implisit. Nah, di sini kita selesaikan panjang gelombang. Bisa satu, yaitu dengan menggunakan trial and error. Ini nanti akan mendapatkan solusi eksaknya, solusi yang sebenarnya. Terus ada pendekatan dengan persamaannya Eckhart, Fenton, and Mackey, Nielsen, dan Newman. Kedua yaitu analisis numerik. Ini nanti kamu dapatkan di metode numerik ya. Ini bisa menggunakan misalkan Newton-Raphson, ya, Newton-Raphson. Terus bisa di websitenya crash.nl, ya.
atau tabel SPM, Short Protection Manual. Di tabel ini ada Short Protection Manual ya. Jadi di tabel ini ada tabel tentang panjang gelombang di setiap kedalaman. Nah, itu. Nah, pertama kita selesaikan nih dengan menggunakan trial and error. Jadi trial and error itu gini maksudnya. Jadi misalkan ini L ya, ini juga ada L, kita coba-coba ya. Coba-coba misal kita masukkan L2, ini juga L2 ya, L-nya 2. Apakah nilai ruas kiri itu sama dengan ruas kanan? Kalau tidak sama, maka kita coba lagi ya. Coba lagi ya, dicoba-coba sehingga sampai ruas kiri sama ruas kanan itu sama. Itu kan kurang keren ya, maksudnya tidak akan lama gitu kalau kita coba-coba. Nah, Eckhart ya sama Fenton ini dia punya persamaan untuk mendekati mencari L gitu ya, panjang gelombang. Nah, di sini dia bukan lagi persamaan implisit, di mana ruas kiri sama ruas kanan itu ada L. Tapi nanti di sini dia pendekatannya dengan persamaan eksplisit. Jadi salah satu aja eksplisit. Jadi yang ruas kiri itu L, yang sebelah sini itu tidak ada variabel L. Nah, atau di crash.nl ini lebih mudah lagi, ada di website ya, atau tabel SPM juga mudah juga. Nah, semua ini itu adalah pendekatan. Nah, eksaknya ya ini trial and error, atau nilai sebenarnya itu ada di trial and error. Nah, sekarang persamaan Fenton ya. Ini adalah persamaan Fenton and Maggie ya. Ini persamaan bahwa L itu sama dengan L0 dalam kurung tan H ini nih. Di mana L0 ini itu L0 ini itu 2pi GT kuadrat ini adalah L0 itu dari ini GT kuadrat per 2pi ya. Jadi L0 itu nilainya GT kuadrat per 2pi. Nah, kita masukkanlah di sini. Coba kita lihat, G itu adalah meter per second ya, kuadrat, T adalah second kuadrat. Coret, nah, satunya nanti meter ya. Nah, ini bukan L lagi. Jadi kalau misalkan L0 ini panjang gelombang di laut dalam. Nah, L ini panjang gelombang yang kita cari di kedalaman berapa. Ini yang kedua yaitu pendekatan Eckhart. Ini juga termasuk ke dalam persamaan eksplisit. Ya. Karena kiri sama kanannya tidak ada variabel L. Ya, panjang gelombang di berbagai kedalaman perairan. Laut dalam itu, perairan dalam itu yaitu DH per L atau D per L itu lebih dari setengah yang tadi yang saya sebutkan. Nah, karena H per L itu lebih dari setengah, maka kita tahu ya persamaan awal itu adalah L adalah GT kuadrat per 2pi gitu ya, dikali tan H KH, yaitu 2pi per L dikali H. Ini kan? Nah, atau kita buat ini. Sorry. Aduh.
Ya. Ini K aja ya, KH. K dikali H. Jika KH itu tak hingga, artinya gini. KH tak hingga, gimana? KH itu tak hingga, artinya H ini semakin dalam. Ya, kedalamannya semakin dalam. Berarti kan dia bisa mendekati tak hingga, karena ada di perairan dalam. Jika KH itu tak hingga, maka tan H KH itu mendekati 1. Di maksimal sin H, cos H, tan H itu adalah 1. Jadi dia adalah mendekati nilainya 1. Nah, sehingga di perairan laut dalam ini, L itu adalah L0 atau GT kuadrat per 2pi. Di GT kuadrat per 2pi, nilai tan HKH itu mendekati 1 di perairan laut dalam. Jika KH itu sampai tak hingga, sangat dalam sekali. Nah, jadi dia nilainya GT kuadrat per 2pi. Untuk L0-nya. Nah, omeganya sekarang ya. Kalau L sama dengan GT kuadrat per 2pi, ya, kita tahu bahwa omega ini kan 2pi sama dengan ini per T gitu ya, ini GT per L. Ya, 2pi per T itu omega. Ini. Nilainya bahwa L itu adalah GT kuadrat per 2pi. Nah, omega itu akar G kali dengan K0. Nah, kita tahu ya, yang di persamaan omega itu, yang pertama yaitu omega kuadrat sama dengan GK tan HKH. Ya. Omega kuadrat itu sama dengan GK tan HKH. Nah, jika dia di laut dalam, maka tan HKH itu mendekati 1. Sehingga omega itu sama dengan omega kuadrat sama dengan GK. Dan omega itu sama dengan akar GK. Ini ya. Jadi ini berlaku di laut dalam. Jadi sebenarnya yang kalian hafal ya, itu cuma 2 rumus saja, yaitu satu rumus sih sebenarnya, omega kuadrat GK tan H KH. Udah ini aja. Terus yang lainnya itu penurunan saja. Jadi kamu paham tentang konsepnya. Jika di laut dalam, KH atau H ini kan semakin dalam, sehingga dia mendekati tak hingga. Kalau dia mendekati tak hingga, maka tan HKH itu sama dengan 1, mendekati 1. Di omega kuadrat sama dengan KH. Nah, kita uraikan. Nah, ini ya, untuk tadi kita tahu bahwa L itu sama dengan L0, ya, itu sama dengan GT kuadrat per 2pi. Nilainya berapa? G itu adalah 9,81 per 2 kali 3,14 kali T kuadrat. Sehingga di laut dalam itu panjang gelombang itu atau L0 itu panjang gelombang di laut dalam itu adalah 1,56 T kuadrat. Nah, ini kalau 9,81 dibagi 2 kali 3,14 ini itu 1,56 nilainya. Paham ya sampai sini? Ada pertanyaan? Pramulyani paham? Paham?
Ramulyani? Iya, Pak. Oke. Michael Jeremia. Ya hadir Pak. Ya, paham Michael? Masih belum Pak. Oke, yang belumnya di mana? Kita pelan-pelan aja. Itu sih Pak, saya dari awal yang L sama dengan L0 itu dan seterusnya Pak. Yang waktu pembahasan situ Pak. Oke, saya ulang ya. Ini ya. Di perairan laut dalam, ya, di perairan laut dalam itu syaratnya adalah H per L itu lebih dari setengah. Ya, maka dia termasuk perairan dalam. Nah, berarti kalau misalkan masuk ke perairan dalam, itu kan kedalaman ya itu semakin dalam nih. Artinya kalau ke sana terus sampai ke lepas pantai kayak gitu ya, dia akan semakin dalam. Sehingga kita bisa tentukan bahwa H itu kalau semakin dalam artinya semakin mendekati tak hingga. Ya, dan kita tahu nih rumus pertama yaitu persamaan dispersi. Itu adalah GK tan H KH. Yang kedua, dari persamaan dispersi ini kita turunkan mendapatkan panjang gelombang, yaitu L sama dengan GT kuadrat per 2pi tan H KH. Ini kan? Nah, saat KH itu semakin dalam, artinya H itu mendekati tak hingga, maka nilai tan HKH itu sama dengan 1. Ya. Jadi nilai ini itu sama dengan 1. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa L itu sama dengan GT kuadrat per 2pi dikali tan HKH di laut dalam itu adalah mendekati 1. Nah, artinya GT kuadrat per 2pi itu adalah panjang gelombang di laut dalam. Nah, ini kita bisa tuliskan bahwa dia itu adalah L0. 0 itu notasi di laut dalam. Nah, kalau kita masukkan mau taruh ke atas lagi, kita bisa tuliskan bahwa untuk mencari panjang gelombang di suatu kedalaman tertentu itu adalah L0 tan H KH. Gitu. L0 ini artinya ya ini GT kuadrat per 2pi. Gitu. Nah, nilainya berapa sih L0 ini? L0 itu nilainya kan GT kuadrat per 2pi. G itu adalah 9,81 2 dikali 3,14 dikali T kuadrat. Coba hitung. Ini berapa nih? Nilainya adalah 1,56 ya. Ini dikali T kuadrat. Ini adalah panjang gelombang di laut dalam. Jadi jika ada suatu data yang cuma T, kita bisa tentukan panjang gelombangnya, yaitu 1,56 dikali T kuadrat. Tapi kita harus tahu sih apakah dia masuk ke laut dalam, laut dangkal, atau laut transisi. Nah, kalau laut dalam, maka kita bisa pakai ini, bahwa untuk mencari L0 itu adalah 1,56 T kuadrat. Paham? Baik Pak, sampai sini paham Pak. Ya, gitu. Bilkis paham? Ini semua matiin kamera ya. Ayo, nyalakan kameranya biar kalian fokus. Mega, paham Mega?
Insya Allah, Pak. Oke. Nah, jadi omega sama kayak gitu. Jadi omega kuadrat itu sama dengan GK tan H KH. Jadi saya pelan-pelan aja ini. Nah, tan H KH di laut dalam itu adalah 1, maka omega kuadrat sama dengan GK dikali 1. Sehingga omega itu adalah akar GK. Gitu. Atau untuk mencari frekuensinya itu akar GK. Ya, itu untuk yang di laut dalam. Oke. Saya clear. Terus di laut transisi. Nah, ya, tadi kan ada 3, dangkal, transisi, sama dalam. Kita ke dalam dulu. Terus habis ke dalam, laut lepas, terus di transisi. Nah, di transisi ini tidak ada penyederhanaan. Sehingga di perairan transisi ini itu kan ini ya syaratnya ya, syarat di perairan transisi itu bahwa H per L atau kedalaman terhadap L-nya, lambdanya, itu kurang dari setengah dan lebih dari 1/20. Jadi antara 0,05 ya, ini sampai 0,5. Nah, jika syaratnya ini ya, dia ada di perairan transisi, maka untuk mencari L-nya, ya, L-nya itu pakai rumus ini. Ya aslinya, yang asli yaitu L sama dengan GT kuadrat per 2pi tan H KH. Ya aslinya ini, aslinya. Jadi tidak ada penyederhanaan. Tahu, kita tuliskan bahwa L sama dengan L0 tan H KH. Nah, selanjutnya itu di laut dangkal. Nah, kalau di laut dangkal itu, berarti kan semakin dangkal nih kedalamannya. Artinya, lama-lama bahwa kedalaman itu mendekati 0. Sehingga kita tahu bahwa K kali D, D-nya mendekati 0, sehingga dia mendekati 0. Ya, kalau kita masukkan lagi bahwa L itu adalah GT kuadrat per 2pi tan H, ya, KH, ini KH ya, bahwa KH itu mendekati, jika mendekati 0, KH, ini H ya, KH mendekati 0, maka tan H KH itu nilainya adalah KH. Sehingga L itu adalah GT kuadrat per 2pi, ini adalah KH. Kita sederhanakan bahwa L sama dengan GT kuadrat per 2pi, K itu adalah 2pi per L dikali H. Ini kita coret, maka L kuadrat sama dengan GT kuadrat kali H. Atau L sama dengan T akar GH. Gitu. Nah, bahwa lambdanya itu adalah T akar GH. Dan omeganya dari omega kuadrat ini, GT kuadrat ya, omega sama dengan GT kuadrat tan HKH ya. GK, sorry maaf. GK tan HKH. GK tan HKH. Dan GT ya. GK. Oke, maaf. Nah, ini adalah GK tan HKH. Sehingga omega kuadrat adalah GK kali KH. Ya kan? Karena tan HKH itu mendekati KH. Ini kita tuliskan bahwa omega itu adalah, ini kan K kuadrat ya, ketika akar GH. Ini untuk perairan dangkal, yaitu H per L-nya itu kurang dari 1/20 atau 0,05. Jadi rumus-rumus ya
itu sebenarnya rumusnya cuma satu, yaitu omega kuadrat sama dengan GK tan HKH, terus diturunkan jadi L sama dengan GT kuadrat per 2pi tan HKH. Udah, itu aja. Tergantung kondisi kedalamannya, apakah dia nanti masuk ke perairan dalam, perairan transisi, atau perairan dangkal. Nah, jika udah kita tahu nih, ya, jadi dia bisa pakai persamaan yang mana. Lanjutkan. Kecepatan propagasi gelombang sekarang. Atau penjalaran gelombang. Propagasi itu penjalaran ya. Di kecepatan propagasi gelombang adalah kecepatan rambat gelombang atau dapat didefinisikan besarnya jarak L yang ditempuh setiap satu periode. Bahwa kecepatan propagasi gelombang itu adalah C simbolnya. C ini adalah L per T atau meter per second, ya kan? Satuannya kan meter per second, yaitu lambda per periode. Nah, jika kita kuadratkan, maka C kuadrat sama dengan L kuadrat per T kuadrat itu adalah G per K tan H KH. Mak, lu kelahiran tahun berapa? Ya. Oke, misalnya ini nih, bahwa C kuadrat itu sama dengan L kuadrat per T kuadrat, ini kan? Kenapa kok bisa GK tan HK? Nah, oke, coba kita ini bahwa L itu adalah ini ya GT kuadrat ya. GT kuadrat 2pi ya. Nah, dari persamaan dispersi ini harusnya ya. Jadi bahwa omega kuadrat itu sama dengan GK tan HKH. Ya, omega kuadrat itu kan 2pi per T kuadrat ya. 2pi per T ya. Jadi dikuadratkan. Jadi L-nya itu adalah ini ya. Jadi kalau misalkan kayak gini, kenapa C bisa ini ya? Jadi artinya dia ada hubungannya antara, coba kita ini ya. Jadi ini untuk mencari T kuadrat itu adalah 2pi kuadrat per G, 2pi ya, kita kuadratkan GK tan H KH. Nah, kita masukkanlah ya. 2pi kuadrat per GK tan H KH. Yang ini L itu adalah dikuadratkan ya, GT kuadrat per 2pi dikuadratkan tan H KH dikuadratkan. Ini kan kita coret. Oh, bukan ya. Bentar-bentar, ini gini. Ini sama ini kan habis nih. Jadi tinggal G kuadrat T kuadrat ya, G kuadrat T pangkat 4 ya tan H KH.
Ini kuadratnya. Ini. Ini 2pi per L nih. 2pi per L. Ada lambdanya di sini. Nah, ini bisa diturunkan ya, bahwa C kuadrat itu bisa jadi K. G ini, itu bisa, harusnya bisa. Ini bisa. Ini nanti, ini ya, cari ya, turunannya ya. Kok bisa C kuadrat itu jadi, bahwa dia itu adalah L kuadrat per T kuadrat, itu sama dengan G per K tambah KH. Oke, gitu. Nah, selanjutnya untuk yang perairan transisi itu bahwa C ya, untuk kecepatannya itu C itu adalah akar G per K tan HKH sama dengan G per omega tan HKH ini. Ya, tadi kan tahu ya bahwa C kuadrat itu sama dengan G per K tan HKH. G per K tan HKH. Ini ya. Maka C itu kan akarnya ini ya. G per K tan HKH. Nah, itu sama dengan Oke, jadi kalau ini C kuadrat ya, jadi C kuadrat itu yaitu G per omega tan HKH. Bahwa C kuadrat itu ini. Nah, Kak, kenapa kok bisa C kuadrat itu ini? Ya, artinya dari sini nih. Dari sini ya. Ini cuma rumus-rumus yang jadi ini sih, supaya dia jadi lebih sederhana ya. Di C kuadrat, K itu kan 2pi per L. Ini G tan HKH. Nah, C itu adalah L per T kan, dikuadratkan, kuadrat, coret-coret, ini coret, habis ini masih, ya kan? Sehingga tinggal 2pi L per T kuadrat, GK tan HKH. Nah, jadi kan 2pi per T, ya, ini L, ini kan omega ya, omega, ini T-nya 2. Ini L per T, gini ya, L per T, 2pi per T, GK, ya, dan seterusnya. Maka ini C sama dengan G per omega tan H, dan seterusnya. Jadi ini putar-putar aja ya, itu diputar-putar aja. Nah, ini untuk yang perairan transisi, bahwa C untuk mencari kecepatan propagasi itu adalah ini. Untuk perairan dalam, ya, untuk perairan dalam lagi-lagi ya, perairan dalam bahwa KH itu mendekati tak hingga, ya, semakin dalam berarti mendekati tak hingga. Artinya jika tak hingga, maka tan HKH itu mendekati 1. Nah, sehingga kita masukkanlah rumus di transisi ini bahwa C itu adalah akar G per K, dan hanya adalah 1, sehingga menjadi ini. Nah, C0. 0 itu notasi laut dalam. Atau kalau masukkan sini bahwa C0 adalah G kali omega. Karena tanda K itu nilainya 1. Nah, omega ini diuraikan lagi jadi kayak gini. Atau C0 itu adalah 1,56 T.
Jadi C0 itu adalah 1,56 T. Tinggal masukkan periodnya saja. Nah, kalau di perairan dangkal, ya, shallow water, tadi adalah KH itu mendekati 0, karena H akan semakin mendekati 0, sehingga tan H KH itu akan mendekati nilainya KH. Nah, jadi kita masukkan di sini ya, bahwa C itu adalah akar G per K, ini KH. Kita coretlah, jadi tinggal akar G. Itu juga dengan ini. Itu untuk yang kecepatan. Ceplis, paham Ceplis? Vika Vitara, mana Vika Vitara? Ada Vika Vitara? Hadir, Pak. Oke, dia paham Vika? Kenapa, Pak? Paham? Insya Allah. Oke. Nah, kita clear, kita lanjutkan. Nah, di perairan dangkal ini, ya, itu tidak tergantung frekuensi atau panjang gelombang. Jadi maka di perairan dangkal ini dia adalah non-dispersif. Jadi yang dispersif itu ada di mana? Di perairan dalam sama di perairan transisi, ya. Karena di perairan dangkal dia tidak tergantung pada frekuensi atau periode. Coba kita lihat bahwa untuk mencari C itu adalah cuma akar GH. Jadi tidak ada faktor T atau frekuensi. Jadi cuma GH. Kalau di sini untuk mencari C masih dipengaruhi oleh periode, ya kan? Periode atau frekuensi. Kan kalau frekuensi kan 1/T ya. Nah, artinya dipengaruhi oleh periode juga kan. Nah, kalau yang di transisi itu juga dipengaruhi, ya kan? Dipengaruhi oleh frekuensi. Jadi kalau di perairan dangkal itu C-nya itu hanya tergantung kedalaman saja, yaitu akar GH. Jadi dia non dispersif, tidak dispersi. Nah, sekarang wave steepness atau kecuraman. Kecuraman gelombang itu adalah perbandingan antara tinggi dan panjang gelombang. Tinggi gelombang itu adalah kecuraman gelombang ini lambangnya S, ya. S ya, S besar. Tinggi gelombang itu H dan panjang gelombang itu L. Jadi kecuraman gelombang itu adalah H per L. Semakin mendekati 1, ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini adalah panjang gelombang. Ya, ini adalah ke sana ya, ini adalah tinggi gelombang. Nah, ini H, ini L. Nah, ini kan kemiringan nih, kecuraman gelombang nih, atau θ-nya. Bahwa semakin mendekati 1, artinya L sama H itu sama, maka dia akan semakin curam. Ya, semakin curam. Jadi makanya ada yang namanya kadang pantai itu landai, pantai itu curam. Nah, ya. Nah, kalau H per L ya itu mendekati 1, maka gelombang dikatakan semakin curam. Dan sebaliknya. Contoh ya, contoh soal 1. Sebuah gelombang diketahui berada di kedalaman 100 meter. Berarti ini apa nih? Simbolnya H kecil ya. Diketahui bahwa H kecil adalah 100 meter. Periode 10 second. Periode berarti simbolnya T. T sama dengan 10 second.
dan tingginya adalah 2 meter. Apa tuh? Tinggi gelombang maksudnya. Besar, yaitu 2 meter. Nah, yang pertama adalah panjang gelombang tersebut. Kita disuruh nentuin panjang gelombang tersebut. Yang kedua, kecuraman dari gelombang tersebut. Berarti ini S adalah H per L. Hanya sudah ada, maka kita perlu cari L, panjang gelombangnya. Berapakah periode gelombang saat di perairan dangkal? Nah, tanya nih, periode gelombang di perairan dangkal itu berapa? Yaitu T-nya. Oke ya. Bahwa L ya, kita tahu panjang gelombang nih. L itu adalah GT kuadrat ya per 2pi. Ya. GT kuadrat per 2pi tan H KH. Kan? Artinya kan gini. Tan H KH. Oke. Ini termasuk dalam perairan dalam ya. Ini tapi kita harus ngecek dulu sih ya H per L-nya itu ya. H per L, tapi kita kan belum tahu nih L-nya ya. Oke, coba kita asumsikan dia adalah perairan dalam, maka nilainya adalah 1,56 T kuadrat. 1,56 T-nya adalah 10 kuadrat. Sehingga 100, jadi jawabannya adalah 156 meter. Jadi lambdanya itu adalah 156 meter. H per L. Nah, ya, H per L hanya adalah 100, L-nya adalah 156. Itu berapa tuh? 0,64, Pak. 0,64. Ya. Nah, 0,64 ya. Seratus dibagi 156. Ya, 0,64 ya. Jadi dia ada di perairan apa? Dalam ya. Jadi H per L itu lebih dari setengah, itu sama dengan perairan dalam. Gitu. Nah, kita tahu berarti panjang gelombangnya adalah 156. Maaf Pak, itu yang kecuraman itu bukannya H besar ya Pak? Ini ya, ini H besar. Kecuraman gelombang. Nanti S, kecuraman gelombang ya. S itu adalah ini untuk mencari dia perairan dalam atau dangkal gitu ya. Tapi untuk kecuraman gelombang itu adalah H per L. Hanya adalah 2, lambdanya adalah 156. Di 0, berapa gitu ya. Itu. Itu ya betul ya. Tadi saya mau ngecek aja sih dia perairan ini. Iya Dalam. Pak, kira salah nulis Pak. Jadi ini 0,0128 kecuraman gelombangnya. Jadi kalau ini kan kecuraman itu kan kemiringan ya. Ini bisa kita buat nilai ini berapa sih sudutnya gitu kan. Nah, kira-kira yang kedua, yang ketiga, periode gelombang gimana carinya? Ini di perairan dangkal nih, di perairan dangkal nih. Periode dia dispersif atau non dispersif? Dia kan disebutkan ya di sini dia untuk di perairan dangkal itu tidak tergantung pada frekuensi atau periode. Di mana frekuensi itu kan di dalamnya adalah periode. Berarti dia
non dispersif. Sehingga periodenya itu adalah tetap, yaitu tetap 10 second. Kalau dia di dalam itu berbeda lagi. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ini. Ya. Nah, kita cek nih ya. Jadi yang pertama L0-nya 156, kita cek H per L-nya, H kecil. Itu berarti kan 0,64, dia berarti di perairan dalam memenuhi, ya kan? Terus S-nya ketemu ya. Terus ini jauhnya tetap ya karena dia non dispersif di perairan dangkal. Di periodenya itu tetap. Nah, sekarang ini ya yang kedua. Sebuah gelombang berjalan dengan periode 5 second. Ya, 5 second. Dan kedalaman perairan 3,05. T-nya itu adalah 5 second. Kedalaman perairan itu hanya adalah 3,05. Panjang gelombangnya gunakan metode pendekatan FNM ya dan Eckhart. Jadi di sini Fenton ya sama Eckhart itu kan punya persamaan eksplisitnya ya tadi yang pertama persamaan eksplisitnya ya ini nih kita langsung aja ya. Nah, persamaan eksplisitnya pakai persamaan tadi. Terus yang kedua, bandingkan untuk kasus ini berapa persen galak, artinya error. Ya, error untuk setiap pendekatan. Dari apa? Dari trial and error atau eksaknya. Jadi antara nilai dari panjang gelombang dari persamaan Fenton sama Eckhart ini dengan trial and error, ya, trial error ini adalah eksaknya. Itu galatnya itu berapa errornya, gitu kan? Terus yang ketiga, berada di jenis perairan apa gelombang ini? Apakah dangkal, transisi, atau dalam? Tuh, kita kerjakan. Nah, ini Fenton, ya. Fenton ini rumusnya L sama dengan L0 tan H dan seterusnya. Nah, kita masukkanlah yang diketahui apa? Yaitu T sama kedalaman. T-nya 5, kedalamannya 3,05. Kita masukkan di persamaan ini. L0 tadi itu kan 1,56 T kuadrat. Ya. Kita masukkan di sini bahwa nilai ini itu adalah 1,56 T kuadrat. T-nya kan diketahui. Tan H 2pi. Kedalamannya diketahui 3, kan tadi per H per G. Terus dibagi dengan T-nya diketahui juga. Dipangkatkan 2/3. Terus tan H-nya ini dipangkatkan lagi 2/3. Jadi ini tan H loh ya. Jadi kalau misalkan di kalkulator itu pakainya tan hiperbolik ya. Jangan tan saja. Nanti ketemu dia 29,52. Itu kalau pakai Fenton. Nah, sekarang kalau pakai pendekatan Eckhart, ya, ini rumusnya L0 tan H dan sebagainya ini, kita masukkan bahwa omega itu kan 2pi per T ya. Kita masukkan nilainya 2pi per T. Hanya masukkan, nah ketemu dia 24,26. Jadi cukup berbeda ya. Jadi pendekatan punyanya Fenton sama Eckhart itu lambdanya yang dihasilkan itu cukup jauh sekitar 5 meteran gitu ya. Nah, sama eksak sekarang. Nah, kalau eksak berarti pakai rumus yang mana? Eksak ya, pakai rumus L sama dengan L0 tan H KH.
Nah, pakai rumus ini bahwa L itu adalah L itu kan GT kuadrat per 2pi tan H dalam kurung 2pi per L dikali dengan H. Nah, pakai rumus ini. Nah, caranya gini. Kita iterasi yang sebelah kiri, ini L iterasi, ini L eksak. Ini L yang sebelah kanan ya. Ini iterasi itu yang dicoba-coba. Nah, di Excel ya. Jadi ini kita coba-coba. Jadi ini inputan ya. Yang ini adalah inputan. Yang sebelah kiri ini inputan. Yang L ini kita masukkan rumus ini. Ya. Jadi ini itu adalah GT kuadrat per 2pi tan H, di mana ada variabel L lagi. L-nya ini dihubungkan ke sini gitu. T sama H-nya kan udah ada. Nah, terus ini kamu rubah 50, misal pertama 50. Oh, kita input 50 L, ternyata hasil L di sini adalah 14,2. Terus berarti kita input 45, berarti semakin kecil kan? Ya. 15, berarti semakin mendekati. Jadi 40 sama 17 itu tengah-tengahnya berapa sih? 40 sama 17, 57 bagi 2, sekitar 25. Nah, oke, kita masukkan lagi 25. Sebenarnya kan gini nih. 50 sama 14. Ini kita bagi 2, tengah-tengahnya berapa? 64 bagi 2, 30 ya. Terus kita bagi 2 sehingga sampai dapat 25 lah. 25. Kita input 25, ketemu L eksak segini. Nah, ini sama ini dibagi 2 lagi, begitu hingga akhirnya dapat 25,10186. Nah, ini ketemu L eksak. L eksak itu akan berhenti jika iterasinya L iterasi itu sama dengan L eksak. L-nya. L ini. Paham maksudnya? Paham nggak kira-kira? Ririn, paham Ririn? Jadi gini ya. Jadi misalkan nih saya contohkan ya. Tadi L iterasi ya. Ini L eksak lah. Itu kan, ini kan sama dengan 1,56 ya dikali T-nya tadi berapa? T-nya berapa sih? T-nya tadi 5 sama 3,05 ya. T-nya itu T kuadrat ya. Di sini adalah T kuadrat. Itu 5 kuadrat ya dikali dengan tan H ya. Tan H, tan hiperbolik number. Tan hiperbolik berapa tadi? 2 ya dikali 3,14 ya kan? Dikali hanya 3,05 dibagi L. L ya, L artinya iterasi. Ini. Ya, kita masukkan ya. Nilai L adalah tadi 50. Nah, ketemu 14. Ya kan? Berapa tuh? 14,26. Nah, sampai berarti 50 sama 14 itu berapa sih? 64 ya. 64 bagi 2 berapa? Jadi misalnya sama dengan ini ditambah dengan ini ya. Dibagi 2, sekitar 32. Oke, kita masukkan 32 nih. Nah, 26. Ternyata masih nggak sama. Kita masukkan 26. Oh, masih nggak sama. Kita masukkan 25 lah. 25,229. Nah, ketemu ini berapa nih? 25,10 ya. Kita masukkan lagi. 25,106.
Nah, 2508. 2508. 7. Nah, kurang dikit 25084. 25084. Udah nih, udah sama ya, yaitu 25084, 25084, 25084. Ini 25084 ya. 25, berapa itu? 101 ya. Ini kan ada di belakang koma ya. Kalau kita sederhanain lagi, ya mungkin ketemunya nanti bisa 25,101. Ya, kita sederhanakan lagi coba 25,08419. 08422. 25084 ya ketemunya ya. Oke, paham ya? Paham ya? Terus itu tadi ya, coba kita pakai yang di nih. Pakai yang di website nih, crash ya .nl. Nah, ini saya clear dulu. Nah, ini ya, masuk ke sini, terus klik water movement ya, water movement, terus klik wind, wave, and swell ya, karena kan di gelombang tersebut dibangkitkan oleh angin wind ya. Terus water near the shore, basic of wave. Nah, basic of wave, terus klik dispersion relation. Nah, ketemu ya kan? Oke, kita masukkan untuk yang dispersi relation ya. Tadi T-nya adalah 3, hanya tadi adalah 3,05 ya. O-nya kita masukkannya 0 aja ya. Terus ke dalam H ini enggak apa-apa, mau masukkan berapapun enggak ngefek. Ini row-nya 1025. Oke, kita calculate. Calculate belum? Ini benar ya tadi T-nya berapa sih? Oh, sorry. Kedalamannya berapa? Kedalaman 3,05, T-nya 5 ya. Sorry. T-nya 5 ya. T-nya 5. T-nya 5. Nah, 25,1. Tadi yang di Excel T-nya berapa? T-nya 5 ya. 1,56 T kuadrat tambah 2pi per Oke, ya, ketemu 25,1 ya. Ya kan? 25,1 ini ya. Sama ya, kayak ini ya. 25,101. Sehingga L eksaknya, nah, jadi kalau paling mudah ya pakai ini ya, tinggal input nilai, ketemu ya L eksaknya. Nah, ketemu 25,10. Terus maka galatnya, jadi galat itu kan error ya, di antara error ini sama ini terhadap ini ya dibagi dengan ini ya, nanti ketemu 17,61. Terus E-card 3,32. Jadi errornya ini di absolut aja. Jadi nggak usah minus ya, 3,32%. Gitu. Dan gelombang ini berada di perairan, hanya berapa tadi? 3,05. L-nya berapa? 25,1 hasilnya. Oh, ternyata dia nilainya di 0,12. Nah, 0,12 itu kan
antara 0,05 atau 1/20 ya sama 1,5 kan, sehingga dia ada di perairan intermediate gitu ya. Selain itu tadi saya sebutkan lagi ada pembacaan terhadap SPM ya, tabel SPM. Nah, tabel SPM itu ini. Oke, tabel SPM ya. Misal coba dilihat. Ini ya, misalkan kayak tadi. Nah, di tabel SPM itu gini. D per L0 ya. Jadi gini-gini. Di tabel SPM, tadi kedalamannya kan tahu nih. Ya, kedalamannya tahu berapa? 3,05 meter. L0-nya berapa? L0-nya adalah 1,56 kali 5 kuadrat. Berapa tuh? 1,56 kali 5 kuadrat. ya, 39 meter. Sehingga D per L0-nya itu sama dengan 0,4887 ya, 0,4887. Kita masuk ke habis itu kita masuk ke tabel SPM gitu ya. Kita cari di sini ya, misalkan tabel SPM shore protection manual, tabel dispersif ya. Ada gini tabel D per L0 ya. Ini di buku ya, di buku SPM itu ada tabel D per L0 itu yang ada di. Nah, jadi gini ya. Ini kecil ya, kecil banget ya. Ada ya di buku ya. Nah, ketemunya tadi 0,4887 ya. D per L0-nya 0,4. Ini 0,6 nih. 0, berapa nih? 4 ya. 0,6 ya. Cari di mana ya? Nah, jadi gini ya. Di sini tuh ada D per L0 ya. 0,4 ya. D per L0-nya berapa tadi? 0,4887, 0,48, 0,49. Inilah ya, kayaknya di sini nih, 0,48. Sehingga D per L-nya, ya ini kan D per L0, ini D per L. Nah, sehingga D per L-nya itu 0,4822. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi, sehingga D per L itu adalah 0,4822. Nah, ini sama dengan D ya. D-nya kan tadi 3,05 per L. Maka L-nya adalah 3,05 dibagi 0,4822. Berapa? Tiga 3,05 dibagi 0,4822. Bentar. D per L0 39. Oh maaf ya. Ini salah ya. D per L0-nya itu berapa? 0,07 ya. Salah ini ya.
0,078 ya. Ini dibagi ini kan 0,078. 2 ya. Sehingga kita tahu D per L ya, berarti bukan ini ya. Nah, D per L ya, kita tahu dari sini. 0,078 ya. 0,07. 0,1139 ya. 0,1139. Ini kelihatan kan? Oke. Ini kan 0,078 ya. Kita cari ini D per R 0-nya 0,07 ya. 8 harusnya kan ada di antara ini ya. 78 sama 008 ya. Dan oke lah kita ambil di 0,08 lah ya. 7 lah ya, 7 oke. Tapi 8 bisa dibulatkan ya ke atas. Di 0,1232. 0,1232. Nah, maka D per L-nya dapat 0,1232. Nah, kita masukkan D adalah 3,05 per L, maka L-nya ketemu 3,05 dibagi 0,1232. Nah, sekitar 25 kan? Nah, kalau di sini sekitar 24,756. Nah, harusnya sama ya, hampir mirip lah mendekati. Karena ini kan tadi nggak persis, errornya ada di belakang koma. Nanti kita tarik ke atas. Jadi kalau misalkan kita iterasi lagi di sini, bisa mendekati ini, Bang. Bisa mendekati solusi eksaknya. Sampai sini paham? Putu Nando paham? Bingung Pak yang lihat ya, Pak. Gimana? Gimana Putu? Masih agak bingung Pak masukin angka-angkanya itu. Oke. Ya. Ramuliani, paham Ramuliani? Iya Pak, sama seperti Putu Nando masih sedikit bingung Pak. Oke, yang bingung di mana? Bisa ini. Kalau yang tadi ini Fenton nggak bingung ya, tinggal masukin nilainya ya. Bingung nggak yang Fenton ini? Fenton sama pendekatan Eckhart. Gimana ini? Putu Nando coba. Putu Nando bingung nggak ini untuk yang pendekatan dengan menggunakan Fenton sama pendekatan Eckhart? Paham Pak kalau itu Pak. Cuman yang solusi eksak itu Pak. Itu yang tabel itu memang angkanya seperti itu atau bagaimana? Ini tabel ini. Iya Pak. Enggak, ini beda-beda. Jadi gini ya, di tabel ini ya, solusi eksak itu pakai rumusnya bahwa L itu adalah L0 ya, tan H, KH, ya kan? Nah, karena di tan H KH ini kan L sama dengan L0 tan H, KK itu kan 2 pi per L. Ini H, ya kan? Nah, di sini ada L, ini juga ada L. Maka ini termasuk ke dalam persamaan implisit. Nah, maka harus perlu iterasi. Nah, dengan bantuan Excel. Nah, oke, sekarang dengan bantuan Excel, kita masuk ke Excel. Ini saya hapus dulu. Oke, kita masuk ke Excel. Nah, kita masuk ke Excel, ya. Kita tuliskanlah di sini, saya hapus ya. Saya hapus. Oke. Ini ya, L iterasi, ya, lambda iterasi, yang ini L eksak atau perhitungan. Ya. Nah, L eksak itu rumusnya apa tadi? Sama dengan L0 itu 1,56 ya dikali T kuadrat. Oke, kita masukkan dulu dah.
T-nya berapa? T-nya 5 ya. Terus H kecilnya berapa? 3,05, ya kan? Ya enggak? Ini second, ini meter. Iya. Nah, sekarang ini 1,56 dikali kan nilai L sama dengan L0 tan HKH ya, atau L0 itu 1,56 dikali T kuadrat, ya kan, dikali tan H, tan hiperbolik. Nah, ini ya, kali tan hiperbolik, number ya berarti di sini ya. 2pi, ya kan, 2 dikali pi, ya, pi. Oke, ini ya. Ya, 2pi, ya kan? Dikasih gini ya. 2pi terus dikali H. H adalah kedalaman. Ya, baru dibagi L. L-nya adalah L iterasi. Nah, itu. Kan nah, ini ya. Terus kita enter. Baru kita coba-coba di sini. Terus kita ambil average-nya ya, average. Average L itu sama dengan ini ditambah ini dibagi 2. Oke. Nah, kita coba mulai dari 100. Ya, 100 ternyata iterasi sama eksak itu tidak sama. Ya, sampai sini paham betul? Mbak. Oke, ternyata tidak sama. Terus average-nya 53. Oke, kita coba 53. 53,69. Tidak sama lagi, ya. Jadi harus iterasi sama eksak ini harus sama. Oh, 33 di sini. Berarti cobalah kita 33,52. 26 ya. 26. Nah, nggak sama kan ini kan? 33 sama ini kan nggak sama nih. Jadi 26,83. Masih nggak sama lagi. 26 sama 23. Oke lah, kita coba 25,375. 25,375. Masih nggak sama. L eksak sama iterasi. Coba 25,133. Oh, masih nggak sama lagi ya. 25,09. Nah, masih nggak sama di belakang koma ya. 09,044. Nah, masih nggak sama lagi. 896. 8934. Oke. Sampai ya, maksudnya sampai mendekati lah ya. 947. Nah, hampir mendekati. Ini 45. 44. Oke lah, ya. Jadi sekitar segini. Nah, dia baru konvergen. Sama, itu hitungan. Paham nggak? Paham maksudnya? Paham, Mbak. Paham. Ya, ini blok itu radian ya. Radian bisa nggak ya? Radian convert to degree to radian. Enggak radian. Oke, gitu. Nah, sampai L iterasi sama L eksak itu sama. Gitu. Ya,
Ini kuliah sampai jam berapa ini nanti? 12 12.30 Pak. 12.30 ya. Oke, terus ini contoh soal 3. Kalau ini untuk mencari kecepatan di perairan. Jadi nanti diketahui apa T ya, diketahui T. Coba kita lihat kecepatan. Nah, perairan apa yang pertama tadi dalam ya? Itu bahwa C itu adalah G2pi per T dan H KH 2pi per L kali kedalaman. Nanti dipengaruhi oleh periode. Sama kedalaman ya, kedalamannya tadi 1000. Nah, itu dimasukkan. Nanti ketemu C-nya berapa? Yang ini juga ketemu. Ini juga ketemu. Kira-kira paham ya? Yang ini ya. Tinggal masukin rumusnya aja. Ya, bahwa C tadi ya. Ini ya. Rumusnya G per omega dan HKH. Kalau yang di perairan dalam ya, C0 kemudian G per 2pi per atau 1,56 T. Tapi kita perlu cek ya, apakah dia D per L-nya per L. Berarti kita perlu cek lambdanya dulu. L ya. Kita perlu cek L-nya. L-nya adalah 1,56 T kuadrat. Ya, 1,56 dikali T12 kuadrat. Jadi berapa? 224 ya. Kita 224,64. Nah, sekarang D per L ya kan. Kecepatan ini kan 1000 nih. Jadi D per L itu 1000 dibagi 224. Artinya kan lebih dari setengah ya. Ini kan 1000 bagi ini kan lebih dari setengah. Artinya dia ada di perairan dalam. Nah, oke, berarti kalau perairan dalam bahwa C0 itu adalah 1,56 T ya. Benar ya, 1,56 T ya, C0. Mana? Ini ya. Ini ya, 1,56 T, yaitu C0. Nah, kita masukkanlah di sini. 1,56 kali 12. Ketemu meter per second. Nah, untuk yang ini sama, berarti nanti D per L, D-nya itu 100 dibagi L-nya 224. Dia termasuk perairan apa? nol koma empat empat. Berarti antara ya. Jadi 1/20 antara D H per L-nya antara setengah kan? 0,4 kan kurang dari setengah, terus lebih dari 1/20, berarti ini perairan transisi. Nah, kalau perairan transisi, maka kita pakai C0, C-nya berapa? Nah, ya, rumus C-nya, tadi kan banyak. Nah, terus yang ini, perairan di mana kedalamannya 10 meter. Nah, 10 meter dari 10 per 224. Nah, ketemu kayaknya kurang dari 1/20 kan? Sehingga kita pakai dia termasuk ke dalam perairan dangkal. Ya, kan ini 0,04 kurang dari 0,05, berarti ini dangkal. Berarti ini perairan dangkal, maka C-nya kita pakai rumus perairan dangkal. Paham? Paham. Iya, Daniel. Gimana, Daniel? Daniel, paham? Paham, Pak. Oke. Clear ya.
Oh, sudah selesai ternyata. Ini PR ya. PR-nya nanti di-share lagi ya di e-learning ya. Jadi nanti kayaknya ada beberapa yang dirubah ya. Coba ini saya kasih gambarannya saja. Jika nomor induk mahasiswa Anda adalah NIM ABCDEFGHI, perhatikan soal berikut ya. Sebuah gelombang berjalan, sebut saja gelombang atas nama Anda. Gelombang bulan gitu ya. Memiliki periode T. Periodenya A plus B plus I. Jadi kan NIM-nya berapa? Dan kedalamannya H itu adalah C plus H. C plus H berarti nomor 3 sama 8. Contoh ini ya. T-nya berarti 1 plus 2 plus 9, 12. Dan H-nya adalah 11,45. Nah, jadi yang pertama, cari dengan pendekatan FM dan Eckhart. Jadi Fenton ya dan Eckhart untuk mencari panjang gelombangnya. Terus disuruh juga berapa persen galatnya, error dari setiap pendekatan. Jadi terhadap apa? Terhadap eksaknya. Gitu. Eksak nanti boleh pakai Excel atau pakai Crash.ml. Jadi coba dua-duanya. Terus yang kedua, hitung juga untuk kasus gelombang tsunami bahwa T 40 menit dan H 500 meter dan capillary wave, berapa L-nya, berapa geletus setiap pendekatan berada di perairan mana. Apa komentar Anda terhadap metode FNM dan Eckhart untuk kasus-kasus di setiap perairan? Apakah satu lebih powerful dibanding yang lain? Jadi nanti ini di-share lagi ya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di e-learning. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Iya, bertanya Pak. Ya, Daniel, silakan. Tadi Pak, untuk menghitung nilai galat atau errornya itu gimana ya Pak? Tadi caranya masih kurang paham Pak. Oke, jadi untuk mencari galat atau error, jadi gini nih. Jadi untuk mencari galat atau error, ini kan error terhadap eksak ya. Jadi ini 29, jadi oke, FM, pendekatan FM. Nah, error FM itu sama dengan ya 29 punyanya dia ya 29,52 dikurangi eksak. Eksak berapa? 25. 25,10187 ya dibagi dengan mana nih kira-kira? Ini atau ini? Dibagi dengan 29,52. Oke, ketemunya berapa? 17,1 29,52 dikurangi 25,10187 dibagi 29,5. Oh, berarti pembaginya dia adalah eksak ya. 25,10187. Oke. Jadi pembaginya ini adalah yang eksak. 25,10187. Nah, ketemu 0,176 dikali 100%. Ini di absolut dikali 100%. Ketemu 17,6%. Tuh. Jadi rumus error ini adalah punya pendekatan ya, dikurangi dengan eksak dibagi dengan eksak dikali 100%. Itu Daniel.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Berarti nanti untuk soal tugas itu tetap mencari nilai solusi eksak ya, Pak? Pakai Excel gitu, Pak. Iya, pakai Excel ya. Bukan Excel, Excel. Ada lagi selain Daniel? Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, nanti tugasnya menyusul ya. Kita kuis bentar. Ya. Oke, Mas, siap-siap dulu ya. Kuis bentar. Ada pertanyaan tidak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nanti setelah dari kuis ini juga termasuk absen, Pak, ya? Atau gimana, Pak? Nanti saya buatkan sendiri absennya ya. Baik, Pak. Nah, saya stop sharing dulu.